Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like-nya. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 2406 sampai bab 2410. Saat iring-iringan mobil tiba di Buckingham Palace Hotel, Fei Kexin sudah lama menunggu di sini. Dia ditemani oleh Yuan Zixu yang memegang dua koper besar di tangannya. Di dalamnya terdapat bahan obat yang telah disiapkan Fei Kexin untuk Ye Chen. Begitu Ye Chen keluar dari mobil, Fei Kexin berjalan dan hendak berbicara. Mau tak mau dia sedikit terkejut saat melihat Su Ruoli berjalan keluar dari pintu mobil di sebelahnya. Segera setelah itu, Chen Zekai dan Hong Wu turun dari mobil di belakang. Fei Kexin semakin bingung. Dia secara alami mengenal dan bertemu dengan dua orang ini di Jinling. Tetapi dia tidak menyangka Ye Chen akan memanggil mereka ke Amerika Serikat. Ayo. Namun, dia segera kembali normal dan berkata dengan hormat kepada Ye Chen, "Tuan Ye, semua yang Anda inginkan sudah siap." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke kotak di tangan Yuan Zixu dan berkata, "Saya khawatir Anda belum cukup. Jadi berdasarkan permintaan Anda, saya menyiapkan yang lain." "Oke." Ye Chen mengangguk, "Nona Fei ada di sini." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Ms. Fei, bagaimana situasi dengan Li Yalin? Bagaimana kabarmu?" Fei Kexin berkata dengan tergesa-gesa, "Itu telah dibekukan di pusat pembekuan. Keadaan setelah pembekuan sangat stabil." "Oke." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya harus mengatur waktu untuk kerja keras. Saya ingin pergi besok, lihat dia." Fei Kexin setuju tanpa ragu-ragu, dan bertanya, "Tuan Ye ingin pergi kapan saja? Saya akan membuat pengaturan terlebih dahulu. Pusat pembekuan ada di pinggiran kota dari New York. Anda bisa naik helikopter ke sana dan bisa sampai di sana dalam waktu setengah jam. Meskipun Ye Chen saya yakin bahwa saya dapat menyempurnakan pil resaping. Tetapi saya tidak yakin kapan itu akan berhasil. Jadi dia berkata, saya belum bisa memastikan waktunya. Jika Anda sibuk, Anda dapat mengatur orang yang dapat dipercaya untuk berhubungan dengan Tuan Chen. Anda harus mengenal Tuan Chen, bukan?" Fei Kexin mengangguk dan menyapa Chen Zekai. Tersenyum dan berkata, "Halo, Tuan Chen." Setelah mengatakan itu, dia memandang Hong Wu dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Tuan Hong." Chen Zekai dan Hong Wu telah mengetahui identitas asli Fei Kexin untuk waktu yang lama, dan juga tahu bahwa dia sekarang adalah seluruh Fei Kexin, kepala keluarga. Jadi mereka berdua agak pendiam. Mereka dengan cepat mengangguk dengan sopan dan menyapa, dan berkata bersama, "Halo, Nona Fei." Fei Kexin berkata kepada Ye Chen saat ini, "Tuan Ye, kita akan pergi ke pusat gua es besok. Kalau begitu saya tidak akan mengatur apapun besok. Jika Anda menelepon saya terlebih dahulu, saya akan datang langsung dengan helikopter untuk menjemputmu. Tidak apa-apa." Ye Chen tidak ingin bersikap sopan kepada Fei Kexin, jadi dia langsung setuju, memikirkan kebutuhannya. Setelah memanfaatkan waktu untuk memperbaiki ramuan itu, dia berkata kepada Fei Kexin, "Nona Fei, aku masih punya beberapa hal untuk diselesaikan hari ini. Jadi aku tidak akan tinggal bersamamu untuk waktu yang lama. Kita akan membicarakan hal-hal lain ketika kita bertemu besok. Sulit bagimu untuk melakukan perjalanan khusus." Fei Kexin berkata dengan hormat, "Tuan Ye, tidak perlu bersikap sopan. Dalam hal ini, Kexin tidak akan mengganggu Tuan Ye." Setelah itu, dia berkata kepada Yuan Zixu, "Tuan Yuan, berikan Tuan Ye apa yang Tuan Ye inginkan." Kata Yuan Zixu sambil membawa kotak itu ke depan. Chen Zekai dan Hong Wu melangkah maju untuk mengambilnya, tetapi Su Ruoli, yang lebih cepat, memimpin. Su Ruoli tidak ingin bersikap sopan di depan Ye Chen, tapi dia sudah menganggap dirinya sebagai prajurit tersumpah Ye Chen dan setia kepada Ye Chen. Jadi dia secara naluriah melangkah maju untuk mengambil barang itu. Karena Ye Chen telah meminta Chen Zekai untuk mengatur kamar di sini sebelumnya, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Fei Kexin dan Yuan Zixu,
Dia berkata kepada Chen Zekai, "Chen tua, kamu dan Hongwu tinggal di kamar yang sama. Ruoli dan aku akan pergi ke kamar presidensial." Begitu Ye Chen mengatakan ini, Su Ruoli, Chen Zekai, dan Hongwu sedikit terkejut. Pipi Su Ruoli langsung memerah, dan Chen Zekai serta Hongwu tiba-tiba menunjukkan ekspresi pencerahan di wajah mereka, seolah-olah mereka telah memahami sesuatu. Bagaimana mungkin Ye Chen tidak melihat makna cabul di wajah kedua orang ini? Jadi dia berkata dengan serius, "Saya meminta Nona Fei menyiapkan beberapa bahan obat untuk saya, dan saya akan membuatkan beberapa ramuan malam ini. Ruoli ada di antara kalian bertiga. Yang terkuat, dia mengikutiku dan dapat membantu tepat waktu jika aku membutuhkan sesuatu." Bagi Ye Chen, menyempurnakan ramuan tingkat tinggi adalah tantangan besar. Semakin tinggi level ramuannya, semakin besar pula energi spiritual yang hilang selama pemurnian, sehingga proses pemurnian menjadi lebih berbahaya. Jika terjadi penyimpangan dalam proses, paling tidak akan gagal mencapai keberhasilan, dan paling buruk akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Meskipun Su Ruoli tidak bisa membantu dalam masalah alkimia, dia adalah yang terkuat di antara mereka. Dengan dia di sini, dia setidaknya bisa membantu Ye Chen menghindari gangguan dari luar sebanyak mungkin, yang akan memberikan lapisan perlindungan ekstra. Mereka berdua tiba-tiba menyadarinya, dan kemudian mereka terlihat sedikit menyesal. Su Ruoli juga merasa sedikit malu saat ini karena pikirannya yang acak-acakan. Kemudian mereka berempat datang ke lantai atas. Ye Chen membawa Su Ruoli ke kamar presidensial. Setelah menginstruksikan Su Ruoli untuk menutup pintu, jendela, dan tirai, dia berkata kepada Su Ruoli, "Ruoli, aku akan berada di ruang utama nanti, berbaring untuk memurnikan obatnya. Jangan biarkan siapapun masuk sebelum saya keluar." Su Ruoli mengangguk dan bertanya kepadanya, "Tuan Ye, apakah ada hal lain yang perlu dilakukan Ruoli?" Ye Chen sedikit tersenyum, "Tidak, jangan biarkan orang masuk dan mengganggu Anda." Su Ruoli berkata tanpa berpikir, "Baiklah Tuan Ye, Ruoli akan menjaga pintu." Ye Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Ruoli, bagaimana perasaanmu tentang menjadi prajurit bintang 4, bagaimana?" Su Ruoli tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya ketika dia menyebutkan prajurit bintang 4. Dia berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Ye, Ruoli." Sebelum Ruoli sempat merasakannya, rasanya seperti mimpi. Kakek telah menantikannya sepanjang hidupnya. Saya hanya berharap menjadi prajurit bintang 4, tetapi saya baru berusia 20-an, dan saya telah mencapai level ini. Ini benar-benar, aku tidak percaya. Aku linglung sepanjang jalan, dan aku mungkin tidak bisa melakukannya untuk sementara waktu. Kamu sangat mudah beradaptasi, Ye Chen. Mengangguk dan berkata dengan tersenyum, "Karena sangat sulit untuk beradaptasi saat ini, saya akan membantu Anda menyelamatkan beberapa masalah." Su Ruoli bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Tuan Ye, apa yang Anda katakan? Apa maksudnya?" Ruoli tidak mengerti. Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, "Aku akan mengajarimu cara beradaptasi lebih cepat." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Ayo, tutup matamu dulu, ambil beberapa set tarik napas dalam-dalam." Su Ruoli mematuhi instruksinya, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam dengan sangat serius. Pada saat ini, Ye Chen mendesak lagi, "Efisiensi ventilasi harus lebih cepat, dan Anda dapat menggunakan mulut Anda untuk membantu pernapasan." Su Ruoli segera mengikuti instruksi, membuka mulutnya, dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan efisiensi pernafasan dan inhalasi. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu sebesar kelereng dilemparkan ke dalam mulutnya. Tanpa sadar dia membuka matanya, dan sebelum dia dapat berbicara, dia merasakan benda di mulutnya langsung berubah menjadi arus hangat dan dengan cepat menyatu ke dalam dantiannya. Dia terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Chen dan bertanya dengan ngeri, "Tuan Ye, kamu,
Apakah kamu memberiku pilnya? Ye Chen mengangguk dan berkata dengan ringan, ya. Darah obat mujarab yang menyebarkan dan menyelamatkan hati. Ramuan ini dapat membantu Anda dengan cepat menembus ke bintang 5. Bukankah Anda masih belum terbiasa menembus ke 4 bintang? Anda mungkin juga beradaptasi dengan 4 bintang dan 5 bintang bersama-sama. Su Ruoli tertegun sejenak. Dia bahkan tidak bisa memimpikannya. Tanpa diduga, apa yang dikatakan Ye Chen barusan untuk menyelamatkan dirinya dari masalah sebenarnya berarti demikian. Tepat ketika dia begitu tersanjung sehingga dia sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa atau bahkan berkata apa, Ye Chen berkata dengan tenang, saya akan membuat obat. Anda harus meluangkan waktu untuk menyerap dan mencernanya, obat, paling banyak 10. Dalam beberapa menit, Anda akan dapat menembus meridian kelima. Setelah itu, tanpa menunggu jawaban Su Ruoli, dia berbalik dan memasuki kamar tidur dengan bahan obat, meninggalkan Su Ruoli tidak bergerak dan bingung. Pejuang lain tidak bisa menunggu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk mendapat kesempatan membuat terobosan lain dalam budidaya mereka. Namun, Su Ruoli berhasil menembus 2 meridian hanya dalam beberapa jam, melompat dari prajurit bintang 3 menjadi prajurit bintang 5. Kecepatan seperti ini hampir tidak pernah terdengar di bidang seni bela diri. Su Ruoli juga tidak menyangka Ye Chen bisa memberinya berkah seperti itu. Bagaimanapun, dia bisa dipromosikan dari prajurit bintang 2 menjadi prajurit bintang 3 dengan bantuan Ye Chen. Itu setara dengan dorongan Ye Chen. Dia dari bintang 2 menjadi bintang 5 sendirian. Tepat ketika dia terkejut dan bahagia, dan bahkan lebih tersentuh oleh Ye Chen langsung menutup pintu, mengunci dirinya di kamar tidur, dan mulai menyempurnakan pil pembentukan kembali. Bantuan kecil untuk Su Ruoli ini tidak lebih dari sekadar sepotong kue baginya, dan dia tidak menganggapnya serius. Meskipun pil pengusir darah dan penyelamat jantung dikonsumsi dengan sangat cepat, namun tidak terlalu sulit untuk disuling. Setelah batch yang ada habis, Anda dapat menyempurnakan batch berikutnya, yang tidak lebih dari mengonsumsi beberapa bahan obat dan spiritual energi. Namun, menyempurnakan pil resaping sekarang menjadi tantangan yang sangat besar bagi Ye Chen. Pil resaping sebenarnya bukan lagi pil yang diminum orang awam. Maknanya bukan sekedar membiarkan anggota tubuh, organ dalam, dan 6 organ dalam seseorang tumbuh kembali. Maknanya adalah selama otak orang tersebut masih bisa, sekalipun tidak rusak, pil pembentukan kembali dapat membuatnya hidup kembali, dan akan pulih sepenuhnya ke keadaan semula. Dalam hal ini, pil peremajaan masih jauh dari mampu melakukan hal ini. Ambil contoh situasi Li Yalin, tidak peduli berapa banyak pil peremajaan yang diberikan kepadanya, dia pasti akan mati. Untuk cedera fatal yang komprehensif seperti itu, bahkan pil peremajaan tidak dapat menghentikannya. Hanya pil resaping, ramuan yang tidak peduli dengan etika bela diri, yang bisa menyelamatkannya. Resape pil dapat membuat orang memutar balik waktu dan kembali ke keadaan lebih muda. Namun resape pil dapat membuat orang terlahir kembali di nirwana. Inilah keajaiban sesungguhnya dari resape pil. Hal yang paling menakjubkan tentang resaping pil adalah ia mengabaikan kekuatan penggunanya sendiri dan dapat membawanya ke nirwana dan kelahiran kembali tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya dia. Belum lagi orang biasa seperti Li Yalin, bahkan seorang Dark Master seperti Wan Pojun. Jika suatu saat ia bertemu musuh yang kuat dan terluka parah, selama otaknya tidak rusak, ia bisa diselamatkan secara utuh dengan pil resaping kembali. Inilah nilai sebenarnya dari resape pil, ibarat asuransi murah hati tanpa batas atas. Selalu dapat menjamin sebesar apapun kerugiannya, akan memberikan kompensasi penuh kepada Anda. Jika Anda kehilangan 100 yuan, Anda akan diberi kompensasi 100 yuan. Jika Anda kehilangan 10 miliar yuan, Anda akan diberi kompensasi 10 miliar yuan. Oleh karena itu, setelah pil resaping berhasil disempurnakan, tidak hanya akan sangat berguna bagi Li Yalin dan Takehiko Ito, tetapi juga akan menjadi jaminan yang sangat penting bagi Ye Chen.
Untuk menyempurnakan pil pembentukan kembali, dia mengeluarkan semua bahan obat yang diperlukan dari kotak dan meletakkannya satu persatu di depannya sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan gelang yang terbuat dari Phoenix Bonfin dari sakunya dan menggunakan energi spiritual sebagai senjatanya. Pisau itu memotong sekitar 1/10 dari atas. Ini semua adalah bahan yang dibutuhkan Ye Chen untuk menyempurnakan pil pembentukan kembali kali ini. Menurut catatan dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius, bahan-bahan ini seharusnya mampu memurnikan sekitar 15 hingga 20 pil pembentuk ulang. Namun, faktor yang paling tidak pasti adalah pil resaping menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Meskipun Ye Chen tidak tahu jumlah pasti yang dikonsumsi, dia tahu bahwa energi spiritual di tubuhnya pasti jauh dari cukup. Oleh karena itu, demi kehati-hatian, dia mengeluarkan 2 pil Pei Yuan yang lebih berharga. Simpan kedua pil Pei Yuan ini jika Anda membutuhkannya. Bagaimana jika selama proses pemurnian ramuan, Anda menemukan energi spiritual dalam tubuh Anda tidak lagi berkelanjutan? Dia segera menurunkan Pei Yuan dan untuk mengisi kembali energi spiritualnya. Ketika semuanya sudah siap, Ye Chen menggunakan energi spiritual untuk mengaktifkan bagian kecil dari Phoenix Bonfin sesuai dengan metode yang dicatat dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius. Pohon anggur tulang Phoenix seperti bahan bakar nuklir, setelah diaktifkan, khasiat obatnya meningkat dengan cepat, sehingga hampir seketika, kekuatan obat yang kuat melonjak keluar dari pohon anggur tulang Phoenix. Ye Chen segera menggunakan energi spiritual untuk membungkus khasiat obat yang kuat bersama dengan bahan obat yang telah disiapkan. Segera setelah itu, Phoenix Bonfin, yang diaktifkan oleh energi spiritual, sepenuhnya menembus semua bahan obat dengan khasiat obatnya seperti magma penghancur. Sama seperti radiasi nuklir, bahan obat ini sendiri mengalami transformasi yang mengejutkan di bawah pengaruh Phoenix Bonfin. Dapat dikatakan bahwa semua bahan obat di depan Ye Chen telah menyelesaikan mutasi tingkat tertentu pada saat ini, dan khasiat obat juga mengalami evolusi yang benar-benar baru di bawah efek ganda dari Phoenix Bonfin dan energi spiritual. Yang paling mengejutkan Ye Chen adalah ketika Phoenix Bonfin diaktifkan, khasiat obatnya yang kuat dengan cepat membentuk pola operasi yang luar biasa dalam paket energi spiritual. Ini seperti planet gas, yang terus berputar dan mengembang sambil terus runtuh menuju pusatnya di bawah pengaruh energi spiritual. Dan ketika berputar semakin cepat, itu seperti pompa sentrifugal yang sangat kuat, dengan panik mengekstraksi energi spiritual dari tubuh Ye Chen. Awalnya, Ye Chen mengendalikan kecepatan keluaran energi spiritual ini sendiri. Tetapi dia segera menemukan bahwa kecepatan keluaran energi spiritual tidak lagi berada dalam kendalinya, dan segera berubah dari keluaran aktif menjadi diekstraksi. Tidak lama kemudian, sebagian besar energi spiritual dalam tubuh Ye Chen telah terkuras habis, dan pusaran yang berputar cepat seperti planet gas mulai berputar semakin cepat, dan tingkat keruntuhan ke dalam menjadi semakin menakutkan. Orang-orang segera roboh dari sebuah bola besar dengan diameter lebih dari 1 meter menjadi hanya seukuran bola sepak. Namun, kepadatannya tumbuh pada tingkat yang eksponensial. Ye Chen merasa energi spiritualnya segera menunjukkan tanda-tanda tidak berkelanjutan. Jadi dia mengambil pil Pei Yuan tanpa berpikir dan segera memasukkannya ke dalam mulutnya. Energi spiritual yang melonjak baru saja meleleh dari ramuan, dan sebelum dihangatkan, ia segera tersedot oleh pusaran yang berputar. Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia tampak sedikit optimis sebelumnya. 2 pil Pei Yuan mungkin tidak mampu menahan hantu ini sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak berani menunggu energi spiritual dikonsumsi lagi. Jadi dia segera menelan pil Yuan lagi. Dan kecepatan putaran dan keruntuhan pusaran tersebut masih semakin cepat. Saat ini, ukurannya telah runtuh dari ukuran bola sepak menjadi ukuran bola bisbol. Namun, hal ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dan tampaknya menjadi semakin ganas.
Dan energi spiritual dalam tubuh Ye Chen segera menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahannya. Saat ini, Ye Chen sudah sedikit ngeri. Dia tidak pernah menyangka benda ini akan begitu kuat, hampir seperti menggunakan pompa sentrifugal untuk mengambil darah dari tubuhnya. Darah di tubuhnya tidak dapat menahan pemompaan yang begitu keras. Tapi sekarang dia telah menembakkan busurnya dan tidak punya kesempatan untuk kembali. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengeluarkan pil Pei Yuan lagi. Sambil memasukkannya ke dalam mulutnya, dia berdoa dalam hatinya, "Jangan biarkan aku meminumnya lagi." 1. Pei Yuan dan adalah ramuan yang paling berguna bagiku saat ini. Jika aku kehilangan 4, 5 atau bahkan lebih Pei Yuan dan hanya untuk menyempurnakan pil pembentuk kembali, aku akan bangun sambil menangis. Sementara Ye Chen sedang memikirkan ini, dia menahan diri dan memasukkan pil Pei Yuan ketiga ke dalam mulutnya. Seperti 2 pil Pei Yuan sebelumnya, begitu pil Pei Yuan ini masuk ke dalam mulut, energi spiritual dengan cepat ditarik keluar, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ye Chen merasa itu sulit dan tidak bisa menahan mengertakkan giginya dan mengutuk keras, "Saya benar-benar kehilangan banyak hari ini." Setelah itu, dia mengambil pil Pei Yuan lagi dan berencana menelannya untuk bertahan sebentar. Saat ini, pusarannya telah melaju hingga kecepatan ekstrim. Ye Chen melihatnya telah runtuh menjadi bola dengan diameter hanya sekitar 5 cm, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, bola tersebut bahkan seolah-olah menyulut udara, begitu panas hingga memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan mengepul. Gelombang panas di udara menerpa wajahnya. Kemudian, bahkan perabotan kayu dan lantai di dalam ruangan terus mengembang dan meledak akibat gelombang panas, dan lantai kayu bahkan melengkung ke atas dari tanah. Kecepatan aliran udara yang sangat besar di dalam ruangan menyebabkan efek tinnitus yang kuat di telinga Ye Chen. Perabotan di dalam ruangan bahkan lebih berantakan. Berbagai barang tersapu ke udara oleh aliran udara di mana-mana dan ditempatkan di lokasi yang berbeda. Itu dimulai untuk berputar sambil berputar mengelilingi bola, seperti sistem bintang. Ye Chen tiba-tiba merasa bahwa apa yang ada di depannya saat ini bukan lagi tumpukan bahan obat dan tumpukan puing di dalam ruangan, melainkan alam semesta mikroskopis. Suruoli di luar pintu ketakutan dan ingin masuk untuk melihat apa yang terjadi. Tapi mengingat instruksi Ye Chen, dia hanya bisa mengendalikan dorongan hatinya dan menunggu dengan cemas di luar pintu. Dan Suruoli bisa merasakan panas terik di dalam ruangan melalui pintu. Seluruh pintu sekarang seperti radiator, membakar pipinya. Saat ini, dia tiba-tiba mendengar ledakan dari dalam. Bola cahaya putih yang terus berputar dan runtuh akhirnya meledak di depan Ye Chen. Apa yang Ye Chen tidak duga adalah bola cahaya putih yang berputar cepat tiba-tiba meledak. Saat bola cahaya meledak, aliran udara yang kuat di dalam ruangan sepertinya berhenti tiba-tiba. Segera setelah itu, tumpukan ramuan emas dengan diameter sekitar 1 cm berguling ke tanah. Yang lebih luar biasa lagi adalah ramuan yang jatuh ini tidak tersebar ke segala arah, tetapi semuanya berkumpul menuju pusat. Melihat pilnya selesai, Ye Chen merasa lega dan segera memegang pil di tangannya. Setelah menghitungnya dengan cermat, dia menemukan bahwa tidak ada lebih atau kurang pil, dan tepat ada 20 pil. Namun, Ye Chen tidak terlalu senang saat ini. Lagi pula, untuk menyempurnakan kumpulan pil pembentukan kembali ini, dia meminum 3 pil Pei Yuan yang berharga. Pil Pei Yuan dapat diminum untuk mengisi kembali energi spiritual, tetapi pil remodeling tidak memiliki efek seperti itu. Jika Anda meminum pil ini ketika Anda benar-benar sehat, pada dasarnya tidak ada gunanya. Setelah itu, Ye Chen dengan hati-hati menyingkirkan ramuan itu, berdiri dan berjalan keluar. Ketika Suruoli di luar pintu melihatnya keluar, dia buru-buru maju ke depan dan bertanya dengan prihatin, "Tuan Ye, apakah Anda baik-baik saja? Saya baru saja mendengar banyak suara di dalam." Ye Chen tersenyum sedikit, "Saya oke," berkata. Ye Chen berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Ruoli,
telepon adikmu dan minta dia mengatur jet pribadi sekarang untuk terbang dari Jinling ke New York. Suruoli bertanya dengan heran, Tuan, ya, apakah kamu ingin Suster Ziyu datang? Tidak, Ye Chen berkata, aku hanya ingin dia bersiap untuk pesawat. Setelah kamu mengonfirmasi dengannya, telepon ibumu dan minta dia segera membersihkan pribadi barang-barangnya. Setelah pesawat siap, biarkan dia berangkat datang ke New York. Biarkan ibuku datang, Suruoli sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Ye Chen tiba-tiba ingin ibunya datang ke New York. Lagi pula, dia sudah memiliki sejumlah besar tuan istana Wanlong yang setia kepadaku. Orang-orang itu jauh lebih kuat dari ibuku. Belum lagi ibuku yang masih cacat. Ye Chen tidak secara langsung memberitahu dia alasan spesifiknya, tetapi berkata dengan serius, kamu tidak hanya ingin ibumu datang, tetapi ayahmu juga ikut bersamamu. Saat ini, Su Soudao sedang menjadi tahanan rumah di Jinling pada tahun 2016, sesuai dengan permintaan Ye Chen, dan orang yang bertanggung jawab merawatnya adalah Ibu Suruoli, He Yingxiu. Ye Chen juga ingin membantu kedua orang ini. Jika Su Soudao benar-benar bisa mengetahuinya dan menghabiskan sisa hidupnya bergandengan tangan dengan He Yingxiu, dia akan memberi Su Soudao kesempatan karena keduanya telah tersandung selama bertahun-tahun. Namun, Ye Chen secara alami tidak mungkin mengatakan hal seperti itu. Jadi dia hanya bisa menciptakan peluang bagi mereka berdua melalui berbagai cara. Meskipun Suruoli tidak mengerti mengapa Ye Chen tiba-tiba ingin orang tuanya datang ke Amerika Serikat, dia secara tidak sadar berpikir bahwa dia tidak dapat melanggar permintaan Ye Chen apapun yang terjadi. Jadi dia berkata tanpa berpikir, baiklah Tuan Ye, saya akan melakukannya, memberimu hadiah sekarang. Sister Ziyu, telepon aku, lalu telepon ibuku. Oke, Ye Chen mengangguk dan berkata, aku juga ingin kembali ke rumah dan menelepon. Setelah itu, dia kembali ke kamar tidur dan mulai lagi, tutup pintunya. Saat ini, cakrawala New York telah menampakkan secercah cahaya pagi. Saat ini, Tokyo seharusnya baru memasuki malam hari. Jadi, Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon Nanako Ito. Dan Tokyo di belahan dunia lain, Nanako Ito baru saja menyelesaikan pekerjaannya beberapa menit yang lalu dan kembali ke rumahnya di Tokyo dengan mobil. Sejak dia mengambil alih keluarga Ito belum lama ini, Nanako Ito telah bekerja lembur selama periode ini agar dia bisa beradaptasi secepatnya dan dipromosikan menjadi pemimpin keluarga Ito. Dalam keadaan normal, dia biasanya menunggu hingga lewat jam 9 malam untuk pulang kerja. Alasan utama mengapa dia kembali ke rumah setelah jam 6 hari ini adalah karena hari ini adalah ulang tahun ke-50 ayahnya, Takehiko Ito. Dia secara khusus pulang kerja lebih awal untuk merayakan ulang tahun ayahnya. Dulu, saat Takehiko Ito merayakan ulang tahunnya, tidak hanya seluruh anggota keluarga Ito yang datang untuk memberi selamat, bahkan para kepala keluarga terpandang di Tokyo pun ikut datang untuk memberi selamat. Namun, sejak kaki Takehiko Ito diamputasi, dia menjadi sangat tahan terhadap acara yang ramai dan ramai. Oleh karena itu, pada makan malam ulang tahun ini, dia menutup pintu dan berterima kasih kepada para tamu. Dia hanya tinggal di rumah bersama putri, saudara perempuannya, dan pelayan setianya, Tanaka Koichi. Ketika seseorang makan, itu dianggap sebagai perayaan ulang tahun. Ketika Nanako Ito masuk, bibinya Emi Ito baru saja membawa pelayannya dan menyiapkan meja mewah berisi makanan lezat di tengah aula utama. Dia juga secara khusus menyiapkan 2 botol sake Longsen generasi ke-14 terbaik untuk Takehiko Ito. Melihat Nanako Ito kembali, Emi Ito tersenyum dan berkata, Nanako, cepat pergi ke kamar ayahmu dan minta dia keluar. Makanan sudah siap dan kamu kembali. Kamu bisa mulai. Oke bibi, kata Nanako Ito lembut. Dia mengangguk sedikit, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, Bibi, bagaimana suasana hati ayahmu? Tidak buruk, Ito. Emi tersenyum dan berkata, saya sedikit tertekan di siang hari, tetapi di sore hari Tanaka datang untuk menemaninya dan memberi makan Jinli.
Mereka berdua bermain biliar dan terlihat jauh lebih baik. Aku hanya mengatakan bahwa aku sedikit lelah dan ingin kembali ke kamar untuk beristirahat sebentar. Aku berkata bahwa aku akan meneleponnya setelah itu kamu datang. Oke. Nanako Ito menghela nafas pelan. Berkata, kalau begitu aku akan meneleponnya sekarang. Ito Emi bertanya, pergi dan kenakan kimonomu dulu. Jangan lupakan karakter ayahmu. Hari ini, semuanya di mansion telah berganti pakaian Jepang. Ito Nanako mengambil foto menamparkan keningnya. Aku hampir lupa, aku akan mengganti pakaianku sekarang. Bangsa Jepang, dalam beberapa hal, adalah tubuh yang kontradiktif tempat air dan api hidup berdampingan. Di seluruh Asia, Jepang adalah negara yang paling kebarat-baratan. Pekerja kantoran di negara ini mengenakan jas dan dasi sepanjang tahun, bahkan dalam cuaca terpanas sekalipun. Namun, mereka juga merupakan salah satu negara yang paling mempertahankan budaya tradisionalnya. Ambil contoh Takehiko Ito, hampir selalu memakai jas dan sepatu kulit di depan umum. Bahkan dia lebih memperhatikan etika barat dibandingkan orang Inggris. Namun, ketika meninggalkan dunia bisnis, dia lebih memilih tinggal di rumah tradisional Jepang. Hari libur besar, ia hanya mengenakan pakaian di rumah yang bermotif hakama tenun bulu. Monsuke Haori Hakama, seperti kimono yang dikenakan oleh wanita Jepang, adalah pakaian tradisional dengan status tertinggi di Jepang. Apakah Nanako masih di sekolah, berkompetisi, atau bekerja sekarang? Dia akan selalu berpakaian dengan gaya barat modern yang normal. Namun, karena tradisi keluarga, dia juga akan mengenakan kimono pada hari libur besar untuk menunjukkan tradisinya. Kembali ke kamarnya, Nanako memilih kimono berwarna putih bersih, dan dengan bantuan dua pelayan pribadi, dia mengenakan kimono dan dekorasi yang serasi dengan rapi. Bagaimanapun, dia dikenal sebagai Yamato Nadeshiko, wanita tercantik di Jepang. Ketika Nanako mengenakan kimono tradisional Jepang, kecantikan Yamato Nadeshiko yang tak tertandingi dan temperamen perawan yang tenang semakin terlihat jelas. Pelayan yang mengikat pinggangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Nona, dia terlihat sangat cantik dalam balutan kimono. Jika dia menikah dengan kimono di masa depan, dia pasti akan memukau seluruh Jepang. Nanako Ito memandang dirinya di cermin dan dengan malu-malu bertanya, mengapa Anda harus memakai kimono untuk menikah? Pembantu itu berkata dengan heran, Yang Mulia sangat menganut tradisi. Jika Anda tidak memakai kimono untuk menikah pasti dia akan sangat marah kan? Lagi pula saya selalu merasa bahwa kita para wanita Jepang, mengenakan kimono terlihat lebih bagus daripada memakai gaun pengantin. Lagi pula ini adalah pakaian adat kita yang diwariskan secara turun-temurun. Ini tidak hanya dibuat khusus untuk kami, tetapi juga lebih sesuai dengan temperamen kami wanita Jepang. Wajah cantik Ito Nanako sedikit memerah dan berkata, tahukah kamu kalau di China ada gaun pengantin yang disebut gaun naga dan phoenix, yang juga sangat indah. Mantel naga dan phoenix. Pelayan muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hampa, Nona Hui, menurutku, aku belum pernah mendengarnya. Ito Nanako berkata sambil tersenyum, mantel naga dan phoenix adalah salah satu pakaian tradisional wanita Tionghoa yang pertama biasanya berwarna merah atau emas, dengan banyak sulaman yang sangat halus, sangat indah, dan ada juga jenis siuhe yang telah diperbaiki dalam beberapa tahun terakhir. Yaitu juga sangat indah, dan pakaiannya sangat meriah, kata pelayan itu dengan raut wajahnya. Dia berkata dengan hampa, Nona, kami wanita Jepang tidak perlu mengenakan pakaian pernikahan Cina ketika kami menikah. Bukankah ini sedikit aneh? Ito Nanako menggelengkan kepalanya nakal dan berkata dengan malu-malu, bagaimana jika kita menikah? Orang Jepang pada dasarnya memakai kimono. Tetapi jika Anda menikah dengan orang Tionghoa, Anda harus mengenakan pakaian pernikahan Tionghoa yang sesuai dengan acara tersebut. Selain itu, seperti kata pepatah Tiongkok, jika kamu mengawini ayam, ikutilah ayam itu. Dan jika kamu mengawini seekor anjing, ikutilah anjing itu.
kamu harus beradaptasi dengan adat istiadat laki-laki itu. Ah, kata pelayan itu dengan ngeri. Nona Pak, Anda tradisional sekali. Kalau Anda ingin menikah dengan orang Tionghoa, dia akan marah sampai mati. Saat dia berkata, pelayan itu menyadari bahwa dia berkata jika dia mengatakan sesuatu yang salah, dia segera menepuk mulutnya dan berkata dengan nada mencela, "Maaf, saya hanya membuat analogi." Nanako Ito tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Jika saya benar-benar menikah dengan orang yang ingin saya nikahi, Ayah, saya khawatir Yang Mulia akan lebih bahagia lagi daripada aku." Pelayan itu mau tidak mau bertanya, "Nona, kamu mengatakan itu, apakah kamu merasa milik orang lain?" Nanako Ito memutar matanya ke arahnya sambil tersenyum dan berkata, "Jangan jadilah gosip seperti itu. Semoga bermanfaat bagi saya untuk mempelajari lebih lanjut tentang budaya tradisional Tiongkok di masa depan." Pelayan itu mengangguk cepat dan berkata, "Baiklah, Nona, saya pasti akan belajar lebih banyak." Nanako Ito mengangguk sambil tersenyum, dan melihat bahwa dia sudah berkemas. Dia berkata kepadanya dan pelayan lainnya, "Kamu pergi ke ruang depan untuk membantu dulu. Aku akan memanggil ayah." Kedua pelayan itu dengan hormat pergi, dan Ito Nanako juga berjalan keluar dari kamar kerja sendirian, dan pergi menemui kamar ayahnya. Dalam keluarga besar tradisional Jepang, peraturan antara yang lebih tua dan yang lebih muda relatif ketat. Jika Nanako Ito masuk ke kamar ayahnya, dia harus menyapanya dengan hormat daripada mengetuk pintu dengan cerewet dan ceroboh. Ketika dia sampai di depan pintu kamar ayahnya, dia menemukan Tanaka Koichi sedang duduk di kursi roda di pintu masuk koridor tidak jauh dari pintu, sambil menyekat tongkat biliar yang dibuat dengan sangat indah di tangannya. Melihat Ito Nanako, dia segera menegakkan tubuhnya dan berkata dengan hormat, "Nona." Ito Nanako dengan cepat membuat gerakan diam, melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah, "Tanaka-san, apakah ayah ada di dalam?" Tanaka Koichi dia mengangguk dengan hormat dan berkata, "Tuanku sedikit lelah sekarang." Dia bilang dia ingin kembali ke kamarnya dan istirahat sebentar. Nanako Ito bertanya kepadanya, "Saya mendengar dari bibiku bahwa Tanaka-san sedang bermain biliar dengannya ayah. Sepertinya dia sudah lama tidak menyentuh isyarat akhir-akhir ini. Bagaimana? Apakah kamu bersenang-senang?" Tanaka Koichi berkata sambil tersenyum masam, "Awalnya baik-baik saja, tapi di tengah permainan, orang dewasa itu tiba-tiba berkata bahwa berlari mengelilingi meja dengan kursi roda listrik itu bodoh, jadi dia enggan melanjutkan." Saat dia berbicara, dia mengangkat tongkat biliar di tangannya dan berkata tanpa daya, "Tuanku juga menjatuhkan tongkat kesayangannya. Untung tidak rusak. Merek ini sudah lama tidak dicetak lagi." Nanako Ito mengetuk ringan. Dia mengangguk dan menghela nafas, "Ayahku kini telah menjadi lelaki tua yang aneh dengan temperamen yang aneh, tetapi dia baru saja berusia 50 hari ini." Dia mengenal ayahnya, yang memiliki sifat keras kepala dan sangat memikirkan dirinya sendiri, tinggi. Semua orang di Jepang mengenalnya, dan dia bahkan dianggap sebagai idola inspiratif oleh banyak orang. Dia sendirian membangun keluarga Ito menjadi salah satu keluarga teratas di Jepang. Terlebih lagi, pada usia 50 tahun, dia juga berada di masa jayanya. Jadi dia seharusnya mengerahkan seluruh ambisinya. Namun, saat ini, dia tiba-tiba kehilangan kakinya dan menjadi seorang penyandang disabilitas yang bergantung pada orang lain untuk merawatnya di rumah dan bergantung pada kursi roda saat keluar. Kesenjangan ini mungkin sulit untuk diisi dalam waktu 3-5 tahun. Jadi, dia berkata kepada Tanaka Koichi, "Tanaka-san, saya akan bekerja keras untuk mengundang pembuat meja ke rumah saya besok dan biarkan mereka melihat apakah ada cara untuk meningkatkan meja tersebut agar lebih cocok untuk saya. Situasi ayah saat ini, misalnya, usahakan ketinggiannya dapat disesuaikan semaksimal mungkin, dan kaki meja yang menopang meja harus ditarik ke dalam sebanyak mungkin untuk menghindari benturan dengan kursi roda. Singkatnya, selama ayah bisa sebisa mungkin tidak terpengaruh oleh kursi roda,
Saat dia berkata, dia teringat. Lagi apa? Dia segera menambahkan. Ngomong-ngomong, mari kita buat janji juga dengan produsen kursi roda listrik. Saat ini, teknologi produk elektronik berkembang pesat. Robot bisa menghindari rintangan secara mandiri. Kursi roda elektrik juga harus bisa melakukannya. Tambahkan sensor sebanyak-banyaknya, ini merupakan produk teknologi yang dapat mencegah kursi roda bertabrakan dengan benda lain. Selain itu, akan lebih baik jika ketinggian tempat duduk dapat dengan cepat disesuaikan. Ayahku seharusnya membutuhkan ini ketika dia bermain tenis meja. Oke, Tanaka, Koichi berkata tanpa berpikir. Dia setuju dan berkata, aku akan pergi dan melakukan ini besok pagi. Ito Nanako mengangguk sedikit dan menghela nafas pelan. Sebenarnya, Ye Chenjun telah banyak membantu. Meskipun Tanaka-san dan ayahnya tidak bisa menjadi orang normal, mereka setidaknya kondisi fisikku sudah pulih sepenuhnya, dan selebihnya adalah tahap adaptasi. Ya. Tanaka Koichi hanya bisa menghela nafas. Ketika saya melompat dari jembatan, saya tidak berpikir saya akan selamat. Pada saat itu, saya berpikir, selama Anda dapat menyelamatkan satu nyawa, tidak peduli betapa menyedihkannya, itu adalah layak. Melihatnya sekarang, terima kasih kepada Tuan Ye, selain tidak memiliki kaki, semuanya sama seperti sebelumnya, dan kondisi fisiknya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Saat dia berkata, dia menambahkan dengan tatapan melankolis wajahnya, dia berkata, mentalitas saya telah disesuaikan dengan sangat cepat. Hanya saja Anda, Nona, Anda tahu bahwa orang dewasa harus kuat sepanjang hidup mereka. Saya khawatir saya tidak akan bisa beradaptasi dalam waktu yang singkat. Nanako Ito mengangguk ringan dan berkata, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu ayah saya keluar sesegera mungkin. Tolong bantu Tanaka-san. Tanaka Koichi menundukkan kepalanya dengan hormat. Dan berkata, jangan khawatir, Nona, Tanaka akan melakukan yang terbaik. Ito Nanako tersenyum tipis dan berkata, terima kasih Tanaka-san, aku masuk dan temui ayah dulu. Saat ini, Takehiko Ito sedang duduk sendirian di kursi roda, diparkir di tengah kamar tidur dan ruang belajarnya. Kamar Takehiko Ito merupakan suite dengan kamar tidur dan ruang belajar. Dekorasi interiornya khas gaya Jepang, dan seluruh rumahnya dilapisi tikar tatami. Di dinding tergantung satu set Haori Hakama baru, yang dibuat khusus oleh pengrajinnya untuk ulang tahunnya yang ke-50 tahun lalu. Saat itu, ia meminta para perajin membuat 2 set, satu untuk ulang tahunnya yang ke-50, dan satu lagi untuk pernikahan putrinya Nanako. Bagi pria tradisional Jepang seperti Takehiko Ito, kecintaannya pada Haori Hakama lebih dari sekadar kecintaan bangsawan Inggris terhadap jas yang dibuat khusus. Namun, sekarang dia melihat set Haori Hakama ini, dia tidak menyukainya. Alasannya sangat sederhana, saya sudah tidak punya kaki, bagaimanapun saya memakai pakaian seperti itu, tidak mungkin memakainya dengan selera aslinya. Bahkan Takehiko Ito merasa versi dirinya saat ini tidak layak untuk Haori Hakama dengan keahlian yang begitu indah. Ia merasa jika ia mengenakan set Haori Hakama ini, ia akan terlihat seperti bangsawan-bangsawan di Eropa, hanya mengenakan separuh tubuh, dalam setelan jas dan mengenakan celana dengan telanjang kaki di bagian tubuh bawah juga sama lucu dan tidak sopannya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu sudah waktunya berganti pakaian dan pergi ke ruang depan untuk merayakan ulang tahunnya, dia tetap tidak mau membiarkan seorang pelayan membantunya berpakaian. Itu hanyalah seseorang yang duduk di kursi roda, menatap pakaian itu dan menangis tanpa suara. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar ketukan lembut di pintu, dan kemudian dia mendengar suara putrinya, "Ayah, Nanako ada di sini untuk memberi penghormatan. Apakah Anda nyaman untuk masuk?" Takehiko Ito segera menyeka air matanya dan mengoperasikan remote kontrol kursi roda dengan tangannya untuk memutar kursi roda ke arah dengan punggung menghadap Haori Hakama bermotif di dinding. Kemudian dia berpura-pura tenang dan berkata, "Oh, itu Nanako, ayo masuk." Nanako Ito dengan lembut membuka pintu, meninggalkan sandalnya di luar,
dan berjalan masuk tanpa alas kaki. Ketika Takehiko Ito melihat Nanako Ito berdandan seperti peri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan bangga, "Nanako, ayahku tidak sabar untuk melihat penampilanmu ketika kamu menikah. Kamu pasti akan lebih cantik dari kamu sekarang. Aku khawatir saat itu, seluruh Jepang akan kagum padamu." Ito Nanako tersenyum tipis dan berkata, "Ayah, Nanako tidak pernah berpikir untuk menikah terlalu dini." "Oh," jawab Takehiko Ito dan berkata dengan emosi, "masih tidak bisa membiarkan Ye Chen pergi di hatiku." Begitu pula Ito Nanako, menutupinya, dia berkata dengan serius, "Kembali ke ayah, bukan berarti Nanako tidak bisa melepaskan Ye Chen Jun dalam dirinya hati. Itu tidak ada tempat untuk orang lain kecuali dia. Bahkan jika dia melepaskannya, tidak akan ada orang lain." Takehiko Ito tertegun sejenak dan berkata dengan sedikit kesusahan, "Nanako, Ye Chen bagus, tapi kamu tidak tahu berapa lama kamu harus menunggunya. Masa mas seorang wanita hanya 10 tahun dari 20 menjadi 30. Kamu sudah berusia 23 tahun ini. Bagaimana jika kamu melewatkannya? Aku takut aku akan menyesalinya seumur hidupku selama masa mas." Ito Nanako berkata sambil tersenyum, "Bagaimana bisa? Masa emas seorang wanita ada di sini? Apakah dia sudah menikah atau belum? Itu adalah masa emas. Bahkan jika saya tidak bisa berada di masa emas ini, ketika saya menikah, saya akan tetap membiarkan diri saya memiliki kehidupan yang indah tahun-tahun ini, sehingga ayah saya tidak perlu mengkhawatirkan saya." Setelah mengatakan itu, Ito Nanako menambahkan, Aku tidak menyangka ayahku ingin aku menikah di tahun-tahun terbaikku. Seseorang yang tidak kamu sukai tidak akan tersenyum di depan orang lain sepanjang hari, tetapi akan menangis diam-diam di belakang orang lain sepanjang hari." Takehiko Ito mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Kamu benar, apapun yang terjadi, ayahku berharap kamu akan bahagia, jalani setiap hari dengan baik." Ito Nanako tersenyum penuh arti, melihat keset Haori Hakama yang tergantung di dinding, dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, tanpa pasangan hidup, meskipun itu juga merupakan salah satu bentuk kecacatan, asalkan bisa mengatur mentalitas dan merencanakan hidup dengan baik, Anda tetap bisa menjalani hidup yang indah, sama saja dengan kehilangan kaki. Selama kamu bisa menyesuaikan mentalitasmu, kamu masih bisa menjalani kehidupan yang lebih indah." Saat dia berbicara, dia berkata, "Haori Hakamamu benar-benar yang terbaik yang pernah saya lihat. Bahkan jika kamu kehilangan kakimu, aku percaya kamu akan tetap terlihat heroik setelah memakainya. Aku tetap ingin kamu memakainya. Setelah aku memakai Haori Hakama, aku akan berfoto bersamamu dan membiarkan media Jepang yang selama ini memperhatikan keluarga Ito mengirimkannya." "Kirimkan," Takehiko Ito tanpa sadar menolak. "Tidak, sama sekali tidak, saya tidak akan pernah melakukannya. Media tidak boleh mempublikasikan saya di kursi roda, meskipun itu hanya foto setengah panjang, Nanako." Ito tersenyum dan berkata dengan serius, "Ayah, jangan lupa, kamu adalah Takehiko Ito yang terkenal, dan banyak anak muda di Jepang yang menganggapmu sebagai idol. Banyak orang yang tahu bahwa ulang tahunmu hari ini, dan mereka bahkan meluncurkan topik hangat di internet untuk merayakan ulang tahunmu. Mereka semua ingin melihat penampilan inspiratifmu setelah amputasi, dan kamu tidak boleh mengecewakan mereka saat ini. Betul." Setelah mengatakan itu, Nanako Ito menghela nafas dan terus membujuknya. "Pikirkanlah, jika mereka tidak melihat foto terbaru Anda hari ini, saya khawatir mereka akan menganggap Anda dekaden sekarang. Bagaimana jika mereka buat entry di internet untuk menghibur dan menyemangati Takehiko Ito? Saat Anda melihatnya, bukan, merasa tidak nyaman." Ketika Takehiko Ito mendengar ini, dia berkata tanpa berpikir, "Mintalah seseorang membawakan kaki palsuku, saya ingin berdiri dan menembak." Ito Nanako diam-diam tersenyum dan berkata cepat, "Kalau begitu tunggu sebentar, aku akan minta seseorang menyiapkannya." Setelah itu, dia bergegas keluar kamar. Takehiko Ito selalu kebal terhadap prostetik,
terutama karena kakinya diamputasi di bagian paha, dan sangat dekat dengan tuberculum ischia. Setelah amputasi tingkat tinggi, tidak masalah seberapa bagus prostesisnya, sulit untuk mengontrol dan menggunakannya, pengalamannya akan lebih buruk. Jika kaki diamputasi, bagian di atas lutut masih dapat mengerahkan tenaga normal. Kemudian memakai kaki palsu pada dasarnya dapat berjalan normal bahkan berlari kadang-kadang tanpa masalah apapun. Namun, Takehiko Ito hampir mengamputasi akar kakinya. Dalam situasi ini, kaki palsu hanya bisa berjalan 2 langkah, dan karena terlalu dekat dengan akar paha, kausan dan ketidaknyamanan juga terjadi. Sangat intens, saat duduk, bokong tidak bisa duduk dengan kuat, dan butuh waktu kurang dari 10 menit untuk merasakan sakit dan mati rasa. Oleh karena itu, berkali-kali Takehiko Ito lebih memilih duduk di kursi roda daripada memakai kaki palsu. Tapi sekarang dia dibujuk dan ditipu oleh Nanako Ito. Dia tidak lagi mengalami dekadensi dan ketidakpuasan sebelumnya terhadap kaki palsu. Nanako Ito keluar dari kamar dengan cepat. Dia segera memanggil pengurus rumah tangga untuk membantu ayahnya mengganti pakaian dan memakai kaki palsunya. Segera setelah itu Nanako selesai memberikan instruksi, pelayan itu berlari membawa ponselnya dan berkata kepada Ito Nanako, "Nona, nomor telepon Anda." Ito Nanako mengangguk, mengambil telepon dan melihatnya, dan tiba-tiba bersorak gembira. Karena ada 3 kata yang tertulis di telepon, Ye Chen-jun. Jadi dia segera mengambil telepon dan berjalan ke sudut yang sepi untuk menjawab panggilan itu. Dia membuka mulutnya dan bertanya dengan penuh semangat, "Ye Chen-jun, bukankah kamu di Amerika Serikat? Mengapa Anda menelepon saya, Ye?" Chen tersenyum tipis dan berkata, "Nanako, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kukatakan padamu, Ito." Nanako berkata cepat, "Ye Chen-kun, tolong beritahu aku, Ye." Chen menginstruksikan, "Kamu harus segera menghentikan semua yang kamu lakukan dan membawa ayahmu dan Tanaka Koichi ke New York untuk menemuiku. Lebih cepat lebih baik." "Ah," Ito Nanako bertanya dengan heran dan terkejut. "Kamu ingin aku membawa ayahku dan Tanaka-san ke New York untuk menemuimu, sekarang?" "Iya." Ye Chen berkata, "Perjalanannya masih jauh. Yang terbaik adalah berangkat ke bandara sekarang. Anda tidak perlu membawa barang bawaan atau apapun. Anda bisa pergi secepat mungkin, Ito." Nanako hendak berkata, malam ini adalah hari ulang tahun ayahnya. Bisakah dia pergi 2 jam kemudian? Setidaknya biarkan ayahnya menyelesaikan makanannya sebelum pergi. Tapi dia mendengar nada suara Ye Chen. Meskipun dia tidak tahu Ye Chen begitu cemas apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku juga bisa mendengar makna di balik kata-katanya, bahwa setiap detik berarti. Jadi, Ito Nanako segera membuat keputusan tegas, dia tidak akan makan lagi dan segera berangkat. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Ye Chen tanpa berpikir, "Baiklah, Ye Chen-jun, saya akan mengatur konvoi dan pesawat untuk bergegas secepat mungkin sekarang." Ye Chen bertanya, "Ngomong-ngomong, cobalah membawa pengikut dan pelayan sesedikit mungkin saat kamu datang. Semakin sedikit orang, semakin baik, Ito." Nanako buru-buru berkata, "Kalau begitu aku akan membawa bibiku dan pengurus rumah tangga. Ayahku dan Tanaka-san sama-sama cacat fisik dan membutuhkan seseorang untuk merawat mereka." "Oke." Ye Chen setuju dan berkata, "Sebelum pesawat lepas landas, beritahu saya nomor penerbangan Anda dan saya akan mengatur seseorang untuk menjemput Anda." "Oke, Ye Chen-jun." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mari kita bertemu di New York." "Oke, sampai jumpa di New York." Setelah menutup telepon, Ito Nanako segera menelepon asistennya dan menyuruhnya segera menyiapkan jet bisnis dan terbang langsung ke New York di saat yang sama. Ia juga memintanya untuk memindahkan helikopter komuter di lantai atas itu, rombongan, yang rencananya akan dia bawa, keluarganya naik helikopter langsung dari rumah ke bandara, yang bisa sangat mempersingkat waktu perjalanan. Lagi pula, ini adalah saat kehidupan malam dimulai di Tokyo.
dan lalu lintas darat akan relatif lebih padat. Meskipun asistennya tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba ingin pergi ke Amerika, dia tidak berani melakukannya. Jika ada penundaan, Nanako segera mulai mengoordinasikan pengaturannya. Alih-alih memberitahu ayahnya, Nanako datang ke Tanaka Koichi terlebih dahulu dan berkata kepadanya, "Tanaka-san, kami akan berangkat ke Amerika Serikat. Ye Chenjun memintamu untuk datang juga. Apa yang kamu punya?" Tanaka Hiroshi tertegun sejenak, lalu berkata, Aku tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Ini tiba-tiba saja. Kenapa kamu pergi ke Amerika? Aku tidak tahu, kata Nanako buru. Buru? Karena Tanaka-san tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan, maka aku akan memberitahu bibiku. Dan akhirnya ayahku. Dia akhirnya setuju untuk berganti pakaian. Jadi aku akan membiarkan dia mengganti pakaiannya terlebih dahulu dan kemudian langsung berangkat, berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Tanaka tanpa sadar bertanya dari belakang, "Nona, bagaimana dengan pesta ulang tahunnya?" Nanako berkata tanpa menoleh ke belakang, "Saya tidak akan memakannya. Saya meminta bibi saya untuk membawakan kue dan memakannya di pesawat," bersambung.